Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Akram Jaya Motor. Nah, ini kita membuat tutorial ya, cara merakit mesin motor Mio M3. Nah, ini crankcase yang sudah kita bersihkan, kita panaskan dulu untuk pemasangan askrepnya ya. Nah, sudah panas, langsung saja kita masukkan askrepnya. Kita putar-putar dulu. Nah, ini kita lem dulu bagian crankcase-nya, bagian kiri dan kanan. Apabila sudah kita lem, langsung saja kita pasang bagian crankcase-nya ya. Kita pasang dan kita pukul biar rata sampai merata. Nah, apabila sudah rata, kita pasang-pasangan dulu bobotnya dan lalu kita kencangkan. Untuk mengencangkannya kita kencangkan dulu ya, bagian atas dan bagian bawah. Pasang dua baut dulu. Apabila sudah dikencangkan atas dan bawah, kita coba-coba putar seret atau enteng untuk bagian askernya. Nah, apabila sudah selesai dikencangkan semua, kita pasangkan juga bagian gigi pompoli ya. Nah, kita masukkan dulu perlahan sampai giginya klop. Apabila sudah masuk, kita pasangkan juga bautnya. Nah, kita kencangkan menggunakan kunci T8 dan obeng ketok mata lancip. Kita ratakan dulu bautnya, lalu kita kencangkan. Nah, apabila sudah kita kencangkan bautnya, kita pasangkan juga bagian tutup pompa olinya. Nah, sudah terpasang, lalu kita pasangkan juga bautnya. Bautnya ada 3, kita kencangkan dulu bautnya supaya tidak ngames. Untuk pemasangannya bisa kita kasih oli dan bisa kita pasangkan juga lem ya. Nah, ini proses pemasangan sepul. Nah, itu sepulnya sudah terpasang, lalu kita pasang baut-bautnya. Untuk motor M3 ini pada bagian sepulnya baut-bautnya menggunakan kunci L ya, menggunakan kunci L5 dan drag 10. Nah, ini kita kencangkan dulu, kita percepat supaya tidak lama menunggunya ya. Nah, apabila sepul sudah terpasang, kita pasangkan juga magnetnya. Magnet ini harus rata ya, sama sepi ya. Ada knocknya, kita pasangkan ringnya, kita pasang mur, lalu kita kencangkan menggunakan impact dan buah shock 14. Nah, apabila selesai, kita pasangkan juga bagian kipasnya. Kipas ini ada baut 3 ya, baut 10 pendek, jangan terlalu panjang, nanti bisa terkena sepul. Karena banyak kejadian yang memasang kipas pada bagian magnet ini menggunakan baut yang panjang-panjang. Nah, ini proses pemasangan blok. Kita pasang dulu bos-bosannya, lalu kita pasangkan packing bloknya. Untuk pemasangan blok ini, bos pada blok itu harus ada ya. Kalau tidak ada, bloknya bisa tidak presisi ataupun goyang. Nah, itu pistonnya sudah kita pasangkan, lalu kita oleskan juga oli atau kita teteskan olinya. Kita pasangkan juga bagian bloknya ya. Nah, blok ini kita memakai yang nomor 2 ya, yang pada bagian bloknya ada puring. Karena untuk kedepannya apabila motor ini bermasalah lagi ataupun ngasap, nanti bloknya bisa dilemer dan tidak usah untuk pergantian blok ya. Nah, bloknya sudah kita pasangkan juga bos-bosan pada bagian blok dan deksel ya. Kita pasangkan dulu bos-bosannya, lalu kita pasangkan juga lidah tensionernya. Nah, ini pemasangan packing deksel ya. Itu packing dekselnya sudah kita lem menggunakan lem tribon. Lanjut kita pemasangan deksel. Nah, untuk pemasangan deksel ini ada murnya 4 dan ada plat besi ya. Untuk posisi plat besi itu bisa dilihat di bawahnya sebelah kiri ada lubang. Nah, itu posisi yang benar ya, jangan sampai terbalik. Nah, ini kita kencangkan dulu baut dekselnya ada 4. Kita kencangkan secukupnya saja ya, jangan terlalu kencang. Lalu ini proses pemasangan rantai klep. Kita masukkan saja rantai klepnya ke arah depan, kita dorong-dorong dulu. Nah, apabila sudah masuk, kita pasang gigi sentriknya. Untuk pemasangan gigi sentrik ini motor M3 ini beda ya daripada motor-motor yang lain, karena
ada garis itu tidak rata ke arah depan, melainkan garisnya itu naik sedikit ke arah atas. Nah, ini kita pasangkan juga tensionernya. Kita kencangkan dulu bautnya. Apabila sudah kencang, jangan lupa untuk memasangkan karetnya ya, karena karet ini kalau tidak ada, oli bisa keluar dari situ dan menimbulkan rembes-rembesan oli. Untuk bagian one way nya kita pasangkan dulu bagian gigi starter yang atas yang besar, dan itu ringnya. Nah, ini one way nya kita pasang dulu. Cara pemasangan itu kita masukkan dan kita putar-putar one way nya. Apabila sudah selesai, kita pasangkan juga gigi starternya. Nah, itu sudah selesai. Nah, untuk dudukan atau tutup pada one way ini mempunyai 6 baut ya, 4 sedang dan ada 2 panjang. Cara mengencangkannya pun seperti biasa ya, bagian atas dan bawah dulu ataupun kiri dan kanannya, lalu kita kencangkan bautnya semuanya. Lalu kita pasangkan juga bos-bosannya. Bos-bosan ini khusus ya, karena di bawahnya atau di dalamnya itu ada o-ring. Kita lanjut pemasangan pada bagian CVT. Nah, itu ringnya sudah kita pasang. Lalu kita pasangkan juga rumah rollernya bersama dengan bosnya. Kita pasangkan lagi ringnya. Lalu kita pasangkan juga kipasnya. Kita pasang penguncinya dan lalu kita pasangkan dulu murnya. Apabila sudah selesai, nah ini kita pemasangan langsung gandeng ya, pambel dan puli belakang. Kita kencangkan mur yang depan menggunakan buah sok 17 dan yang belakang itu menggunakan buah sok 24. Apabila sudah selesai, langsung kita tutup saja CVT nya. Kita pasangkan dulu beberapa baut ya. Kita percepat videonya supaya tidak berlama-lama. Setelah pemasangan CVT selesai, kita lanjut ke bagian yang lain. Ini kita pasangkan dulu dinamo starternya. Nah, pada dinamo starter ini ada kabel massa ya, kabel massa untuk aki. Jangan lupa kita pasangkan dulu dan kita kencangkan baut L-nya menggunakan kunci L5. Nah, itu kita kencangkan. Apabila sudah selesai, kita pasang juga ini box filter udaranya. Box filter udara pada motor Mio M3 ini ada 3 baut 10 ya. Nah, kita pasangkan dulu bautnya, lalu langsung kita kencangkan saja biar tidak lupa untuk mengencangkannya. Nanti takutnya kita kelupaan. Nah, apabila sudah selesai, ini proses memasang kap ataupun tutup pada bagian mesin ya. Nah, kita pasang kapnya dan tutup kipasnya. Lalu kita pasang juga kap yang di sebelahnya. Apabila sudah selesai, kita tes dulu motornya dengan cara kita engkol-engkol apakah ada yang numbur pada bagian mesin ini. Kalau tidak, langsung kita tutup saja bagian dekselnya. Dan ini kita proses pemasangan throttle body. Kita pasang throttle bodinya, lalu kita pasangkan juga baut 10-nya. Baut 10 ini ada 2, yang satu panjang dan yang satu pendek. Kita ratakan dulu bautnya, lalu kita kencangkan. Apabila selesai, kita pasang juga selang ya, selang untuk udara pada mesin biar ke arah filter udara. Nah, ini proses motor yang sudah kita naikkan mesinnya. Kita coba hidupkan dulu, kita on kan, lalu kita engkol ya supaya olinya jalan dulu. Nah, apabila mesinnya sudah hidup, langsung kita tes ya, oli pada motor ini yang kita rakit naik atau tidak. Karena kalau olinya tidak naik, itu bisa-bisa kita pasti untuk membongkar ulang, karena untuk sirkulasi oli ini penting. Nah, kita lihat dulu, kita cari gambar yang pas, kita putar-putar dulu. Nah, bisa dilihat ya, itu olinya keluar, berarti sirkulasinya sudah lancar. Pengecekan oli ini bisa juga kita lihat dengan membuka tutup deksel ya, tutup yang ada di depan deksel itu. Kita lihat apakah oli naik atau tidak. Nah, ini kita coba-coba kita gas motornya, apakah aman. Apabila sudah aman, oke, berarti motor ini sudah selesai. Sekian dulu, terima kasih.